kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Khairul Badri Al-CMA. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu, marilah langsung kita dengarkan tausiah singkat dari Ustaz Khairul Badri Al-CMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk beserta Bapak-bapak hakim yang sama-sama kita hormati, Bapak Panitra dan Pak Sekretaris beserta seluruh jajarannya, dan yang kita banggakan seluruh para jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah itu kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas baik yang bernuansa duniawi maupun yang ukhrawi. Kemudian selawat beriringan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini merupakan di antara salah satu umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan kita, kegiatan tausiah setelah sholat asar, hari ini mungkin jadwal saya terkejut juga tadi lihat jadwal terbaru tanggal 15 langsung saya. Jadi dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, sama-sama kita saling mengingatkan, saling menasihati baik dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini merupakan salah satu sahabat yang awal-awal menerima agama Islam ketika Rasul masih berada di Makkah. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya itu buta. Jadi beliau ini masih keluarga dengan Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum ini, karena beliau ini dalam keadaan buta, jadi setelah masuk Islam beliau kepengen sekali ingin meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan ilmunya tentang agama Islam, sehingga sering sekali mencari di mana keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menemui pembesar Quraisy yang ketika itu selalu memberikan tekanan
memberikan halangan, hambatan terhadap perkembangan Islam. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh beberapa pembesar Quraisy dalam rangka mencari solusi dan juga mengajak pembesar-pembesar Quraisy ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Dalam waktu yang bersamaan juga datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, yang beliau itu tidak tahu kalau yang datang itu adalah pembesar-pembesar Quraisy yang menemui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum dengan keadaan beliau itu yang buta, langsung saja mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung masuk ke rumah dan langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang telah Allah ajarkan kepada. Dan itu berulang-ulang kali diucapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Namun setelah Abdullah bin Ummi Maktum meminta berkali-kali kepada Rasulullah, sepertinya waktu itu Rasulullah tidak memberikan respon yang baik kepada Abdullah bin Ummi Maktum, lebih mendahulukan orang-orang Quraisy yang datang yang bertanya kepada Rasulullah tentang agama Islam. Sehingga pada waktu itu juga turunlah surat Al-Quran, yaitu surat Abasa. Jadi turunlah salah satu asbabun nuzulnya itu adalah peristiwa yang kita dengar yang tadi. Jadi turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah bermuka masam, Abasa itu artinya bermuka masam, datang kepada kamu seseorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Kamu tidak tahu kalau dia datang itu ingin membersihkan jiwa, ingin meminta petunjuk, meminta arahan, meminta diajarkan agama. Sehingga dalam seketika itu Rasulullah langsung membaca ayat yang turun kepada beliau itu di hadapan orang Quraisy dan di hadapan Ummi Maktum juga. Sehingga ayat kisah itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat Abasa dalam juz 30. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau tadi mungkin memberikan beberapa intisari kepada kita bahwa Rasul itu sebagai utusan terhadap umat manusia yang tugas dan fungsinya itu adalah memberikan basyirah wa nazirah, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Artinya memberikan informasi, memberikan pelayanan terbaik kepada umat, meskipun yang umat itu datang dalam keadaan buta, yang mungkin status sosialnya itu di bawah daripada orang-orang lain. Nah, tentunya kita sebagai ASN, pelayan masyarakat, kisah ini mungkin menjadi motivasi bagi kita bahwa pelayanan bagaimanapun itu harus lebih diutamakan kepada orang yang dilayani, sehingga kita tidak membedakan antara yang berdasi, yang tidak berdasi, antara yang pakai sepatu dan yang pakai sendal jepit, sehingga semuanya itu sama di hadapan hukum. Sehingga sama di hadapan, begitu juga semua umat sama di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya teguran itu sepertinya teguran terhadap kita sebagai umat manusia ini agar memberikan pelayanan tadi. Kita sebagai umat juga memberikan pelayanan kepada sesama kita. Apalagi kita sebagai ASN tadi, sebagai warga pengadilan yang notabene memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
dalam melayani itu tentunya kita tidak boleh bermuka masam, tidak boleh membeda-bedakan pelayanan. Semua pelayanan itu harus diutamakan. Tidak boleh ini nanti lagi. Yang intinya dapat merugikan orang lain. Karena pelayanan di sini tidak saja dalam bentuk di PTSP ya. Pelayanan kita banyak, ada pelayanan di PTSP, ada pelayanan di persidangan, ada pelayanan antrian sidang, kemudian ada pelayanan produk dan lain sebagainya. Sehingga itu semua harus disamaratakan, harus diberikan pelayanan yang sama, sebagaimana kisah sahabat tadi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan inspirasi kepada kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, tentunya dengan niat lagi, yaitu melayani untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tuqbatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa qabdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ilaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.